Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang berjudul Ogita, olahan gedebong pisang untuk kita. Dan dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SE MSI dan dirancang oleh Nilah Puturan dari dengan NPM 1902622010004. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada hari ini. Baik, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Yang melatar belakangi dari proposal bisnis ini, yang pertama yaitu munculnya ide untuk melakukan suatu terobosan baru dengan menampilkan produk yang belum diketahui banyak masyarakat. Yang kedua yaitu sadar akan kebutuhan pangan bukan hanya makanan pokok saja, namun cemilan saat ini sangat diminati oleh masyarakat baik dari semua kalangan. Yang ketiga yaitu ada pemanfaatan bagian tanaman tak berguna menjadi produk berguna, yaitu gedebong pisang menjadi cemilan keripik. Yang keempat yaitu terciptanya keinginan untuk berwirausaha serta memperkenalkan produk ke masyarakat luas. Selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat dari proposal bisnis ini? Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui potensi gedebong pisang menjadi cemilan bergizi dan inovatif. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuatan keripik gedebong pisang ini sehingga menjadi cemilan yang diminati oleh banyak kalangan. Yang terakhir yaitu meningkatkan keinginan berwirausaha dan memasarkan produk keripik gedebong pisang ini kepada masyarakat luas. Lalu untuk manfaatnya itu dari segi ekonomi, itu untuk memperbaiki taraf hidup dan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu sosial. Nah, di sini kita menggunakan gedebong pisang, yaitu di mana pemanfaatan ini adalah berupa produk yang tidak berguna menjadi produk yang berguna. Yang ketiga yaitu pemanfaatan dalam bidang lingkungan. Next yaitu ada gambaran umum usaha, dimana dari nama produk ini bernama Ogita atau olahan gedebong pisang untuk kita. Jenisnya merupakan makanan ringan atau cemilan. Keunikan Ogita ini yang pertama variasi rasa yang berbeda dari keripik-keripik lainnya. Yang kedua aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi di dalamnya. Yang ketiga harga yang ditawarkan sangat terjangkau, higienis serta kemasan yang unik. Strategi pemasaran yang akan digunakan, lokasi usaha ini merupakan home industry yang terletak di Desa Guang, Kecamatan Sukawati. Nah, wilayah pemasarannya yaitu meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan pemasaran mulai dari menyebarkan pamflet produk pada media sosial, menaruh produk ini pada warung-warung kecil hingga warung menengah, yaitu menyebarkan produk pada e-commerce dan memasarkan produk dari mulut ke mulut. Promosi yang diberikan jika membeli produk ini, yang pertama diberikan diskon, kedua memberikan gratis ongkos kirim, yang ketiga memberikan cashback, dan yang keempat membagikan voucher atau kupon promo. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen yang terdiri dari perencanaan, di mana ini merupakan tahap awal sebelum memproduksi produk Ogita ini. Yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan mulai dari proses produksi, survei, pengemasan, dan melakukan promosi. Yang ketiga yaitu pengawasan dengan tujuan untuk mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan di dalam memproduksi produk keripik gedebong pisang ini atau Ogita. Yang terakhir itu ada evaluasi, mengevaluasi jalannya pembuatan produk keripik gedebong pisang ini. Apakah produk ini kan layak digunakan atau layak dipasarkan kepada para konsumen. Yang terakhir itu ada aspek hukum. Aspek hukum yang dipaparkan di sini yaitu dengan melakukan hak paten atau hak original dari produk. Yang kedua yaitu ada masalah badan usaha. Badan usaha yang dipilih adalah badan usaha perorangan. Dan yang terakhir yaitu adalah masalah perizinan dan juga masalah gizi dari produk ini. Nah, selanjutnya itu ada kelayakan pasar. Dimulai dari analisis pasar. Dalam analisis pasar itu yang pertama yang harus kita analisis itu adalah profil konsumen. Keripik gedebong ini merupakan keripik yang dibuat dari batang pisang atau gedebong pisang. Belum banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya keripik ini. Maka dari itu, dengan adanya keripik gedebong pisang sebagai suatu terobosan yang unik dan terbaru di masyarakat. Yang kedua yaitu ada potensi dan segmentasi pasar. Target pasar yang saya lakukan yaitu adalah menyasar semua kalangan, baik dari usia muda, menengah maupun dewasa hingga usia tua. Jadi para pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya dapat menikmati keripik gedebong pisang ini. Usaha ini dilakukan dengan home industry.
Nah, untuk merealisasikannya, maka produk ini akan didistribusikan ke warung-warung kecil hingga menengah dan juga melalui promosi lewat media sosial yang nantinya dapat dikirimkan melalui COD, take home, dan pengiriman jasa lainnya yang terdaftar di media sosial. Lalu yang ketiga ada pesaing dan peluang bisnis. Menjamurnya usaha keripik pada saat ini di masyarakat itu menjadi suatu pesaing dari keripik gedebong pisang ini. Keripik gedebong ini memiliki ciri khas yang unik, di mana pada umumnya masyarakat belum banyak yang tahu bahwa batang pohon pisang atau gedebong pisang ini dapat atau memiliki manfaat bisnis yang luar biasa dan dapat dijadikan olahan cemilan yang bergizi dan memiliki mutu. Next yaitu ada analisis SWOT, di mana yang pertama yaitu ada strengths atau kekuatan. Harga keripik pisang ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, kualitas dari keripik ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan sesuai dengan standar kesehatan. Yang ketiga, keripik gedebong pisang ini dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Yang terakhir itu produk yang dipasarkan masih belum banyak orang yang mengetahui sehingga ini menjadi suatu daya tarik tersendiri. Lalu yang kedua ada weakness. Nah, di mana gedebong pisang masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal sehingga diperlukan promosi lebih lanjut. Yang kedua, minimnya modal untuk tenaga kerja sehingga bahan yang diproduksi kurang banyak. Yang ketiga, bahan baku keripik gedebong pisang ini mudah rusak jika dibiarkan begitu saja. Yang terakhir yaitu ada keripik ini akan mudah rusak jika penyimpanannya dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah dalam memasarkan produk ini. Yang kedua, permintaan pasar yang semakin meningkat, banyak diminati setiap orang mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua. Lalu tingginya minat konsumen untuk berbelanja terutama dalam hal membeli cemilan. Next, yaitu ada memperkenalkan produk baru di pasaran sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri yang bisa diminati oleh semua konsumen. Yang terakhir yaitu ada treats, di mana jumlah kompetitor yang terus meningkat pada saat ini, munculnya produk baru yang lebih unggul, dan sulitnya mencari gedebong pisang yang bisa terus-menerus digunakan sebagai keripik. Oke, lanjut ya, kita akan ke metode pelaksanaan atau tahap pelaksanaan dari pembuatan keripik gedebong pisang ini. Nah, di mana yang pertama itu yang harus dipersiapkan adalah bahan baku. Bahan baku utamanya itu menggunakan gedebong pisang atau batang pisang. Yang kedua itu ada bahan penolong. Nah, bahan penolong ini mulai dari tepung, bumbu-bumbuan yang akan dipakai di dalam pembuatan keripik gedebong pisang. Lalu ada peralatan. Peralatan ini berguna untuk membantu atau memudahkan proses pembuatan keripik gedebong pisang. Peralatan itu seperti piring, wajan, dan lain sebagainya yang memudahkan untuk membuat keripik gedebong pisang ini. Tahapan yang pertama itu ada praproduksi. Praproduksi ini artinya sebelum memproduksi, di mana harus melakukan survei atau mencari gedebong pisang ke petani-petani atau ke kebun-kebun pisang yang bisa batang pisangnya itu dibeli. Lalu yang kedua itu ada proses produksi. Nah, proses produksi ini dimulai dari proses bahan baku, bahan penolong, dan dibantu dengan peralatan agar menjadi adonan lalu digoreng sehingga menjadi keripik gedebong pisang. Yang terakhir itu ada pengemasan produk. Nah, setelah produk ini jadi, lalu akan masuk ke tahap pengemasan. Tahap pengemasan ini menggunakan plastik atau plastik keripik yang pada umumnya agar terlihat aman dan rapi. Namun, kualitas plastik ini otomatis kan harus tebal dan agar tidak mudah rusak keripiknya nanti. Untuk varian rasa dari keripik gedebong pisang ini yaitu ada rasa pedas, asin, manis, original, dan mix atau campuran dari semua rasa. Rencana anggaran biaya. Di dalam pembuatan suatu bisnis atau usaha, pastinya kita harus menyiapkan biaya-biaya yang diperlukan sebagai kebutuhan investasi untuk menunjang keberlangsungan dari bisnis atau usaha yang akan kita jalani. Nah, yang pertama di sini sudah terlihat tabel. Ada kebutuhan investasi, di mana jumlah kebutuhan investasi yang diperlukan dalam pembuatan keripik gedebong pisang ini berjumlah sebesar 10 juta rupiah. Lalu kita akan menentukan biaya tetapnya, didapatkan dari penyusutan peralatan,
di mana 20% dikalikan biaya peralatan. Biaya peralatan yang diperlukannya itu sebesar Rp7.360.000, sehingga didapatkan penyusutan setahun itu Rp272.000. Lalu untuk per bulannya kita mendapatkan sebesar Rp26.666.000. Ada analisis keuangan, di mana dalam analisis ini kita harus membuat rencana neraca awal dan neraca akhir tahun dan rencana laporan laba rugi. Di slide sudah ditampilkan bagaimana alurnya, itu berapa jumlah yang harus diproduksi dan berapa jumlah keuntungan per tahunnya. Nah, dari alurnya itu saya hanya menyimpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan dalam setahun itu sebesar Rp9.906.12.000. Nah, di mana dalam rencana laporan laba rugi itu menggunakan B/C ratio yang diukur dengan rumus hasil penjualan dibagi dengan total biaya. Nah, didapatkan B/C ratio ini sebesar 1,37. Karena B/C ratio ini lebih besar, maka usaha ini layak dijalankan artinya. Lalu perhitungan yang terakhir yaitu kita membuat rencana neraca awal dan neraca akhir tahun. Nah, ini sebagai gambaran umum saja atau perkiraan di dalam menentukan apakah sebuah bisnis itu kira-kira berhasil atau tidak. Nah, di sini yang komponen diperlukan perkiraan produksi 1 bulan, yaitu diperkirakan memproduksi sebesar 200 bungkus. Nah, sehingga setahunnya itu menjadi 2.400 bungkus, dan harga yang ditetapkan satu bungkus itu atau satu pieces sebesar Rp15.000, sehingga total yang didapatkan per tahun itu sebesar Rp36 juta. Dan total biaya yang didapatkan selama setahun itu sebesar Rp29.988.000. Lalu kita akan mencari keuntungan. Keuntungan ini didapatkan dari penjualan dikurangi dengan pengeluaran, sehingga mendapatkan hasil Rp9.906.12.000. Itu baru keuntungan kotor yang kita dapatkan selama setahun. Lalu kita membuat rencana laporan laba atau rugi, di mana kita akan melakukan analisis dimana dari hasil penjualan dibagi dengan total biaya, yang mana mendapatkan hasil 1,37. Nah, karena ini menggunakan rasio ya, menggunakan B/C ratio dengan standar ukurnya lebih besar, maka usaha ini layak dijalankan, artinya setiap satuan biaya produksi diperoleh hasil penjualan sebesar 1,37 kali lipat. Lalu kita menghitung ROI-nya, yang digunakan rumus keuntungan dibagi dengan total biaya, mendapatkan hasil sebesar 0,37. Jadi kesimpulannya usaha ini layak dikembangkan karena setiap dari pengeluaran sebesar Rp100 diperoleh sejumlah 37. Jadi penjualan setahunnya itu sebesar 36 juta, harga pokok penjualannya sebesar 2.174.499, sehingga laba kotor keseluruhannya didapatkan sebesar Rp33.825.501.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bisnis keripik gedebong pisang ini layak untuk dijalankan setelah melakukan analisis keuangan dan analisis yang menunjang dalam laporan keuangannya. Baik, demikianlah presentasi pemaparan proposal bisnis atau rancangan usaha yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua telah berkenan untuk menonton video ini.